Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran simulasi digital. Materi kita hari ini adalah teknik melakukan presentasi. Presentasi adalah cara seseorang untuk menyampaikan sesuatu, dapat berupa informasi, ajakan, atau himbauan. 1. Teknik pembuatan presentasi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat dan menyampaikan sebuah presentasi. A. Penyusunan slide. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan slide. Di antara sebagai berikut. Kita bahas. 1. Etika. Yang dimaksud etika di sini adalah yang berkaitan dengan interaksi antara presenter dan orang yang melihat presentasi tersebut. Yang kedua itu logikal. Logikal itu adalah yang berkaitan dengan isi dari presentasi yang mana yang harus sesuai fakta dengan data yang valid dan bukan data yang mengada-ngada. Itu yang dimaksud dengan logikal. Kemudian 3. Emosional. Emosional ini adalah pemberian sedikit sentuhan emosi terhadap materi dari slide presentasi yang disampaikan sehingga audiensi akan tertarik terhadap materi yang kalian sampaikan. Itu keterangannya. B. Penyampaian presentasi. 1. Yang perlu diingat bahwa presentasi adalah media pembantu presenter dalam menyampaikan pesannya. Maka tidak jarang sebuah slide hanya berisi satu kalimat sebagai pemicu dari serangkaian pesan yang bersumber dari presenter. C. Sederhana. Sederhana adalah kata kunci yang menggambarkan pembuatan slide presentasi. Maksudnya ini adalah kesederhanaan bisa mendapatkan poin maksimal untuk sebuah presentasi. Itu maksudnya. Kemudian D. Hindari teks oriented. Menggunakan teks atau tulisan lebih banyak pada sebuah slide akan membuat orang yang melihat menjadi bosan dan tidak terdapat slide tersebut. Maksudnya adalah presenter dalam penyampaian isi dari materi slide harus dihindari membaca teks yang terdapat di dalam slide karena itu berdampak pada penampilan presenter. Termasuk hindari teks oriented. Kemudian visual dan verbal. Penggunaan teks secara berlebihan justru akan membuat audiensi cepat lupa terhadap materi yang disampaikan. Maksudnya adalah waktu kita menyampaikan materi atau teks secara berlebihan akan lebih baik untuk menambahkan kesan penekanan terhadap pesan yang disampaikan sehingga audiensi akan mengingat isi pesan itu lebih lama. Itu masuk visual dan verbal. Kemudian F. Gangguan. Ternyata selain pelengkap dari pesan, gambar juga dapat dinilai sebagai salah satu bentuk dari gangguan pada saat presentasi yang disebut notes. Maksudnya adalah semua dikarenakan gambar juga dapat dinilai sebagai salah satu bentuk dari gangguan pada saat presentasi yang disebut notes. Maka penataran dari gambar yang kita buat apabila tidak tepat atau terkesan asal-asalan, sangat disarankan kita lebih teliti dapat memilih gambar yang akan kita tampilkan dan terhadap tata letak dari gambar tersebut. G. Unsur emosi. Emosi itu audiensi dapat dipengaruhi beberapa hal, misalnya tata letak gambar. Maksudnya adalah selain oleh gambar, emosi audiensi juga dapat terpengaruhi oleh penggunaan kalimat yang disampaikan oleh kita atau oleh presenter. Itu masuk unsur emosi. 2. Pembuatan slide presentasi.
Berikut hal-hal yang harus dilakukan pada saat membuat slide presentasi. A. Menentukan tujuan presentasi. Tujuan presentasi harus jelas agar saat penyampaian presentasi lebih terarah dan sesuai dengan topik yang disampaikan. B. Menentukan materi yang akan disampaikan. Materi yang akan dibuat bahan presentasi harus ditentukan terlebih dahulu. Materi yang akan disampaikan harus konsisten. Konsisten. C. Menyusun desain struktur tayangan. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur tayangan. 1. Jenis dan ukuran huruf. Maksudnya adalah sangat mempengaruhi audiensi dalam memahami slide presentasi yang kita tayangkan. Unsur tersebut terpengaruhi pada keterbacaan waktu kita membaca atau keserasian dan keindahannya. Itulah maksudnya jenis dan ukuran huruf. Kemudian 2. Jumlah kata dan baris. Maksudnya adalah unsur ini mempengaruhi pada keterbacaan. Semakin banyak kata yang kita tampilkan, maka audiensi akan kesulitan dalam memahami slide presentasi yang akan ditayangkan. Itu maksudnya. Kemudian 3. Tata letak. Maksud tata letak adalah tidak ada aturan mengenai tata letak dalam sebuah tayangan slide presentasi, mau di kanan atau di kiri. Tapi tata letak kalimat, gambar, dan bentuk lainnya dalam sebuah slide presentasi dapat mengaruhi pemahaman audiensi. Itu maksudnya tata letaknya. Kemudian 4. Warna. Waktu kita membuat slide, pemilihan warna terutama untuk latar dan warna, teks sebaiknya menggunakan warna yang kontras atau warna yang terang. Misalnya jika latar menggunakan warna yang gelap, maka teks harus berwarna lebih terang dan sebaliknya. Seperti contoh ini slide yang ibu buat. 5. Pembuatan daftar. Dalam sebuah slide harus mengikuti aturan. Misalnya, jika daftar tersebut berupa urutan, maka gunakan angka. Dan jika daftar tersebut bukan merupakan urutan, maka dapat digunakan simbol. Itu maksud pembuatan daftar. Anak-anak, kerjakan soal di bawah ini. Kumpulkan hari Sabtu. Selamat pagi.